Bahasa marketing kadang membuat kita terkesan, kemudian ingin memiliki dan ingin membeli. Namun di balik bahasa marketing banyak hal yang harus dipelajari supaya kita tidak kena jebakan atau juga kita merasa tertipu. Begitu halnya juga dengan penjualan hosting, colocation, ataupun apapun itu yang ada berhubungan dengan penyimpanan website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Buat Anda teman-teman yang sering mendevelop website atau pemula atau juga yang baru terjun ke dunia website dan membutuhkan hosting, tentu sering bertanya-tanya, di manakah hosting yang bagus? Di manakah hosting yang kualitasnya keren? Di manakah hosting yang memang menjanjikan sebuah kestabilan? Namun terkadang kita ketemu dengan bahasa marketing yang muncul di timeline kita di sosial media atau saat kita search di Google. Berikut ini adalah beberapa bahasa marketing yang sebetulnya bisa jadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama, mungkin Anda pernah menemukan unlimited space padahal di batas inode. Jadi unlimited space benar unlimited. Kalau kita di DF mungkin luar biasa space-nya, bisa bergiga-giga. Tetapi ketika kita ngupload file dalam jumlah banyak, ternyata terbatas oleh maksimum inode atau maksimum jumlah file. Nah, untuk unlimited space yang seperti ini tidak cocok untuk website yang di dalamnya banyak file. Misalkan fotonya kecil, tetapi jumlahnya jutaan, maka saya tidak rekomendasi dengan istilah marketing hosting yang unlimited space. Bisa jadi inode-nya dibatas sekian ribu saja. Jadi untuk menyimpan file besar itu cocok ya. Filenya tidak terlalu banyak tetapi besar, jumlah filenya sedikit, maka unlimited space akan terasa bagus. Tetapi jika filenya banyak, saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan hosting dengan istilah unlimited space. Lebih baik kita tahu space-nya berapa, inode-nya berapa. Yang kedua adalah unlimited space, tetapi sebetulnya dibatas di bandwidth. Coba lihat teman-teman, ketika ada unlimited space, unlimited bandwidth-nya itu ada atau tidak. Ketika bandwidth-nya dibatas, tentu akan percuma. Oke, kita punya file banyak, tetapi ketika banyak yang mengakses filenya, kemudian websitenya itu di-deliver, tiba-tiba mati karena bandwidth-nya habis. Jadi jangan sampai ketika kita melihat bahwa ada unlimited space, tetapi bandwidth-nya dibatas. Oleh karena itu, ketika kita lihat detail dari layanan yang hosting itu sampaikan, kita harus benar-benar seksama untuk melihat satu persatu, jangan sampai terjebak oleh bahasa marketing. Bandwidth unlimited tetapi lemot. Nah, ada juga yang bilangnya bahwa space-nya tidak terbatas, bandwidth unlimited, ternyata lemot. Hosting ini biasanya disimpan di kantor, kemudian nggak di data center, dan membuat bandwidth-nya sangat terasa lambat, websitenya diakses lambat. Ada juga yang HTTP-nya cepat, nah diakses via browser cepat, tetapi pas upload file menggunakan FTP atau SCP itu terasa lambat sekali. Untuk ngupload file satu lambat sekali. Akhirnya kita benar-benar kecewa, apalagi yang biasa coding secara manual ya, tidak menggunakan GitHub atau menggunakan apa, yang langsung ngedit file. Ketika mau save ternyata berat, ketika mau ngupload file ternyata berat, dibatas di SCP ataupun di FTP, di loss di HTTP juga tidak menyenangkan. Inginnya di HTTP bagus, di SCP ataupun FTP bagus. Jadi perhatikan kembali ketika ada bandwidth unlimited, cepat atau tidak. Supportnya 24 jam penuh, bilangnya seperti itu, tetapi ternyata ada klasterisasi, ada pengelompokan user nih. Kalau pengguna hostingnya yang agak mahal, dia didahulukan seperti itu. Itu juga terkadang ada
bahasa marketing seperti itu, tetapi dari komen-komentar, dari testimoni ternyata lambat juga. Oke, bilangnya direspon, tetapi responnya beberapa jam kemudian atau beberapa hari kemudian, walaupun usernya atau customer service-nya sedang online. SLA 99% nyatanya sering down. Bilangnya SLA 99%, artinya service level agreement-nya 99%. Hostingnya tidak akan putus, hostingnya tidak akan down. Tapi ternyata di kenyataannya ada aja matinya. Ada aja disconnect, apakah electricity, apakah berhubungan dengan network, ataukah misalkan kena DDoS ataupun apa. Nah, biasanya SLA-nya tidak sampai 99%. Promo 50% padahal tahun pertama saja. Ini yang sering kelihatan teman-teman ya. Dilihat kembali, apakah 50%-nya itu tahun pertama, ya hosting tahun pertama, atau memang full. Nah, teman-teman cari yang 50% full, harganya memang ketika kita menggunakan layanan itu. Jangan sampai terjebak. Promo 50% hosting unlimited segala macam, kita daftar. Ternyata promo 50% itu ada tulisan kecil di bawahnya untuk 3 bulan pertama atau untuk tahun pertama. Teman-teman jangan sampai terjebak oleh bahasa marketing hosting seperti itu. Coba lihat kembali dengan seksama. Kalau perlu ditanyakan ke CS-nya, kalau perlu ditanyakan juga ke sales-nya, apakah benar 50% ini berlaku selamanya atau hanya tahun pertama saja. Dibilangnya paling murah. Ya, ada yang bilang hosting di kita paling murah. Ternyata itu untuk daftar pertama saja. Ya, misalkan hosting dengan domainnya. Ternyata ada add-on-nya. Ada tambahannya, misalkan biaya pengolahan NS ada, kemudian protect domainnya ada, kemudian SSL-nya tidak free gitu ya, ada tambahan-tambahan. Ternyata ketika disatukan sama saja dengan orang lain atau di tempat lain yang bisa jadi lebih bagus gitu ya. Di sini bilangnya lebih murah, tetapi sebetulnya komponen harganya dipisah-pisah. Hostingnya berapa, domainnya berapa, SSL-nya berapa, kemudian ketika ada penambahan IP berapa, segala macam dikumpulkan ternyata mahal juga. Jadi harus dicek dulu, benar nggak paling murah? Ada komponen apa saja ketika kita membeli pertama kali? Jangan sampai ketika kita sudah membayar dan domainnya ada di situ, kita harus ada banyak biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menjalankan servis-servis kita yang sebetulnya diperlukan. Memilih hosting memang gampang-gampang susah, banyak yang terjebak, banyak yang merasa tidak puas, ada juga yang puas. Teman-teman jangan lupa untuk tanya, jangan lupa untuk melihat di forum-forum bagaimana testimoni hosting di sini buat teman-teman yang baru pemula atau pertama kali menghostingkan websitenya. Tidak salahnya untuk mencoba di satu tempat, kemudian mencoba lagi di tempat lain. Satu hari mungkin teman-teman mendapatkan capture 5-10 tempat hosting. Saya sendiri sudah banyak sekali tempat hosting yang saya coba, tapi pesan dari saya, concernnya tidak hanya pada spesifikasi dan juga harga. Teman-teman harus lihat supportnya bagaimana, lihat di testimoni, supportnya bagaimana. Kita kesannya bisa dapat dari pertama kali ketika kita bertanya sesuatu, misalkan melalui salesnya, responnya bagaimana, bagus atau tidak. Baru dari setelah itu teman-teman memutuskan. Semoga sukses selalu untuk website Anda yang akan dihosting di tempat hosting. Tetap hati-hati dengan bahasa marketing dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.